Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-48 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita insyaallah pada penyebutan hadits-hadits yang merupakan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qawlihi, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah, muttafaqun alaih. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki, salah satu di antara keduanya membunuh yang lain. Yadkhulanil jannah, keduanya masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu dhahik, tertawa. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang sahih. Yadhaku ini adalah fi'il dan fa'ilnya adalah Allah SWT, menunjukkan bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah sifat dhahik. Maka Ahlussunnah menetapkan sifat ini bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tertawa yang dimiliki oleh makhluk. Sifat dhahik ini adalah sesuatu yang maklum maknanya. Bagaimana Allah SWT tertawa, sesuatu yang tidak kita ketahui, dan mengimani bahwasanya Allah tertawa, maka ini adalah sebuah kewajiban. Dan menanyakan bagaimana Allah tertawa, maka ini adalah sesuatu yang bid'ah. Hadisnya sahih, tidak boleh kita mengingkarinya dan tidak boleh kita mentahrifnya, merubahnya. Demikian pula tidak boleh kita mentashbih, menyerupakan tertawanya Allah SWT dengan tertawanya makhluk. Allah SWT tertawa kepada dua orang laki-laki, di mana salah satu di antara keduanya membunuh yang lain. Dan kita tahu membunuh seorang muslim adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Membunuh jiwa yang dijaga dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Tapi Allah SWT tertawa kepada keduanya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Dan ini menunjukkan tentang keridhaan Allah terhadap keduanya. Yadkhulanil jannah, keduanya masuk ke dalam surga. Karena yang namanya tertawa ini ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah sesuatu tersebut keluar dari apa yang biasanya, sehingga menyebabkan seseorang tertawa. Kalau sesuatu yang biasa, maka dia tidak tertawa, tapi dia keluar dari sesuatu yang biasanya. Biasanya yang dibunuh dengan yang membunuh lain keadaan. Ya, yang dibunuh masuk ke dalam surga, misalnya yang membunuh dia masuk ke dalam neraka karena dia yang mendzalimi. Tapi ini keduanya masuk ke dalam surga. Maka berarti di sini keluar dari biasanya, dua-duanya masuk ke dalam surga. Kalau kita melihat lafaz hadisnya, disebutkan yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebabnya. Bagaimana kok bisa yang membunuh maupun yang dibunuh masuk ke dalam surga? Yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang ini dia berperang di jalan Allah. Itu seorang muslim berperang di jalan Allah. Fayuqtalu, kemudian dia terbunuh. Berarti dia syahid. Dan orang yang syahid berarti dia masuk ke dalam surga. Ini yang terbunuh. Bagaimana dengan yang membunuh? Kok bisa dia masuk ke dalam surga? Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah SWT memberikan taubat kepada yang membunuh. Yang membunuh awalnya dia kafir, Allah SWT memberikan taubat kepadanya, fayustashhadu, kemudian akhirnya dia pun mati syahid. Ya, berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dan mati syahid. Sebelumnya dia membunuh seorang muslim, ya, dan ini adalah tentunya dosa, dan dia dalam keadaan kufur. Kemudian Allah SWT memberikan karunia kepadanya, dibuka baginya pintu taubat, diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam dan berperang di jalan Allah, kemudian meninggal dunia, mati syahid. Berarti kemana tempat kembalinya? Kalau dia muslim dan mati syahid, tempat kembalinya adalah surga.
Berarti baik yang maqtul, yang terbunuh maupun yang qatil, yang membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Maka Allah SWT tertawa kepada dua orang yang salah satu di antara keduanya membunuh yang lain. Kemudian dua-duanya masuk ke dalam surga. Dan ini banyak. Yang sebelumnya dia kafir, kemudian dia berperang dan membunuh seorang muslim, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam dan meninggal juga fisabilillah, memperjuangkan dan menegakkan kalimat Allah. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang sahih, menunjukkan tentang sifat di antara sifat-sifat Allah SWT, yaitu sifat ad-dhahik, yaitu sifat tertawa bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian selanjutnya adalah sifat al-ajab. Wa qawlihi, dan sabda Nabi SAW, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah SWT, Rabb kita, ta'ajub dalam bahasa kita heran atau kagum dari putus asanya hamba-hambanya. Qunut artinya adalah putus asa. Wa qurbi ghiyarihi, dan dekatnya perubahan yang akan Allah lakukan. Allah SWT terheran atau kagum terhadap keputusasaan yang ada pada sebagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Mereka tertimpa sebuah musibah, misalnya kemarau yang sangat panjang, dalam keadaan mereka sudah putus asa dengan keadaan, padahal Allah SWT dialah yang maha tahu bahwasanya sebentar lagi akan ada perubahan. Mereka akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kemarau yang panjang, misalnya dari suatu yang sangat sulit bagi mereka. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Allah SWT melihat kalian dalam keadaan azilin, yaitu dalam keadaan yang sangat susah. Al-azl artinya adalah ad-dhayq, yaitu kesempitan. Azilin ini adalah hal keadaan mereka, yaitu dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesusahan. Qanitin artinya adalah dalam keadaan putus asa. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Dan ajab di sini bukan berarti Allah SWT tidak mengetahui sebabnya. Karena kalau makhluk kita terheran-heran, itu biasanya karena kita tidak mengetahui sebabnya. Sehingga dikatakan idza ulima as-sabab batala al-ajab. Ya, apabila sudah diketahui sebabnya, maka akan hilang ta'ajub kita. Seorang misalnya melihat yang memiliki sesuatu permainan, kemudian kok bisa terjadi seperti ini. Tapi setelah kita diberitahu tentang rahasianya, maka setelah itu kita tidak akan heran lagi. Oh, ini sebabnya adalah ini. Berarti keheranan di sini karena ketidaktahuan. Sehingga dikatakan idza ulima as-sabab batala al-ajab. Apabila diketahui sebabnya, maka hilang keheranan kita. Tapi di sini Allah SWT memiliki sifat heran bukan karena Allah tidak tahu. Tapi ini berdasarkan ilmu Allah SWT. Allah SWT dialah yang maha mengetahui. Yanzuru ilaikum azilina qanitin. Melihat kepada kalian dalam keadaan kalian ini dalam keadaan azilina qanitin, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sudah putus asa dengan yang terjadi. Fa yadhallu yanzuru ilaikum yadhhak. Maka Allah SWT melihat kepada kalian dalam keadaan tertawa. Ya'lamu anna farajakum qaribun. Allah SWT mengetahui bahwasanya keluarnya kalian dari kesusahan ini adalah sangat dekat. Maka di sini ada penetapan sifat ajab bagi Allah, itu yang pertama. Kemudian di sini ada penetapan sifat an-nazar bagi Allah SWT, karena beliau mengatakan yanzuru ilaikum. Kemudian juga sifat dhahik bagi Allah, fa yadhallu yanzuru ilaikum yadhhak. Ya'lamu anna farajakum qarib. Ada sifat al-ilm bagi Allah Azza wa Jalla. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan Syekhul Islam mengatakan di sini haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan dhahika rabbuna. Ya, bukan ajab tapi dhahik. Dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Rabb kita tertawa terhadap putus asa sebagian hambanya dan dekatnya perubahan. Qala qultu ya Rasulullah ayadhaku aw yadhakur Rabb. Kemudian aku berkata, yaitu Abu Razin, wahai Rasulullah, apakah Allah SWT tertawa? Qala na'am. Ya,
Maka Nabi SAW mengatakan, iya, qultu lan na'dama min rabbin yadhaku khairan. Maka Abu Razin mengatakan, ya kami tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Maka hadis ini, seandainya dia adalah hadis yang tetap sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, yaitu haditsun hasan, maka menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat dhahik. Dan kalau dia datang dengan lafaz ajibah, berarti menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ajab. Dan sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Baik, seandainya dia adalah hadis yang dhaif, maka sifat al-ajab bagi Allah SWT ini ditetapkan dalam sebuah ayat. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Saffat ayat yang ke-12. Bal ajibta wa yaskharun. Ada yang membaca bal ajibtu wa yaskharun. Bal, akan tetapi, ajibta, engkau heran, wa yaskharun, dan mereka mengolok-olok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membacanya bal ajibtu wa yaskharun. Akan tetapi aku heran dan mereka mengolok-olok. Ajibtu, aku heran, yaitu Allah SWT. Baik, seandainya hadis tadi adalah hadis yang dhaif, maka sifat ajab bagi Allah ada di dalam ayat. Ala qiraati Abdullah bin Mas'ud, bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis yang hasan li ghairi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabawatun. Sesungguhnya Allah heran terhadap seorang pemuda yang dia tidak memiliki sabawah. Sabawah ini adalah keinginan untuk mengikuti hawa nafsu. Itu seorang pemuda yang saleh, seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti pemuda-pemuda yang lain yang mereka di masa-masa seperti itu dalam keadaan kuat-kuatnya, badan masih sehat, ya banyak waktu luang. Kebanyakan di antara mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya. Dan ini yang terjadi. Tapi pemuda ini, dia laisa lahu sabwah, dia tidak memiliki sabwah, yaitu keinginan untuk melampiaskan seluruh hawa nafsu. Dia memiliki hawa nafsu, tapi dia menahannya karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah SWT heran terhadap pemuda yang demikian. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan dia adalah hasan li ghairi, menunjukkan tentang tetapnya sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi intinya hadis ini ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif. Kalau dia adalah hadis yang hasan, maka menunjukkan tentang sifat al-ajab bagi Allah, an-nazar, dan sifat an-nazar bagi Allah ada di dalam dalil yang lain. Sifat yang hak demikian pula ada di dalam hadis yang lain, hadis sebelumnya. Kemudian juga sifat al-ilm juga ada di dalam dalil yang lain. Itu seandainya hasan, maka menetapkan sifat-sifat tadi. Kalau dia adalah hadis yang dhaif, maka sifat ajab ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis yang lain. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.